kemudian sehingga tidak ada lagi kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan dan juga menyebabkan kemacetan yang begitu mengular seperti pada beberapa hari yang lalu ketika hari Kamis, yang mana ketika diberlakukannya pemberlakuan sistem satu arah pada pertama kalinya dilakukan. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa terkait dengan update dari lalu lintas atau kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Sabtu dini hari, terjadi pada pukul 1:45 waktu Indonesia Barat, yang mana menyebabkan satu orang korban meninggal dunia, kemudian juga satu luka berat, kemudian dua luka ringan. Kemudian kecelakaan yang kedua terjadi pada pagi hari sekitar pukul 8:55 waktu Indonesia Barat, yang mana ini mengarah ke Cirebon di kilometer 183 yang menyebabkan 2 orang mengalami luka ringan dan dibawa ke rumah sakit setempat. Ini pun menjadi suatu perhatian karena untuk di tol Palimanan Kanci ini, karena gerbang tol utama Palimanan sudah dilakukan pembongkaran sejak Desember 2025, sehingga untuk dua lajur di jalur A ini menjadi lajur pacu, yang tentunya kendaraan-kendaraan yang melintas ini dengan kecepatan rata-rata 80 sampai dengan 100 km per jam. Dan juga banyaknya juga beberapa kali banyaknya kendaraan-kendaraan yang tiba-tiba berhenti mendadak ataupun bergantian lajur secara tiba-tiba. Ini pun yang menjadi atensi untuk masyarakat yang ingin melintas, diharapkan bisa menjaga jarak satu sama lain antar kendaraan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tabrakan dari belakang atau tabrakan beruntun. Kemudian mengingat saat ini cuaca juga sedang mengalami curah hujan yang begitu tinggi, terutama pada sore tadi sekitar pukul 3 sampai dengan pukul 5, tentunya untuk jalan di sekitaran arah timur atau Trans Jawa ini mengalami basah dan juga licin. Tentunya diharapkan juga bagi masyarakat yang melakukan perjalanan harap untuk mengecek kendali kendaraan Anda, terutama pada sistem pengereman dan juga ban. Dan bagi masyarakat atau warga yang ingin melakukan aktivitas mudik 2025, diimbau juga apabila tidak kebagian rest area di 207A, bisa melakukan istirahat di rest area selanjutnya, yakni di 247A. Ataupun kalian bisa keluar dari tol, kemudian larinya ke tol, maksud kami jalur arteri yang ada di sekitaran jalur Pantura, karena di situ juga banyak sekali rest area yang disediakan untuk menunjang sarana Anda beristirahat. Karena memang idealnya untuk istirahat sendiri ini dianjurkan setelah berjam-jam melakukan perjalanan, karena memang untuk energi ini pasti akan terkuras, terutama ketika menghadapi kemacetan-kemacetan yang begitu parah. Dan juga dipastikan untuk saldo e-tol Anda ini tercukupi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ataupun tumpukan-tumpukan kendaraan, terutama di beberapa gardu tol, untuk menghindari terjadinya kemacetan. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Syafa. Baik, Nata, setelah keluar dari tol Palikanci, di mana saja titik-titik kepadatan yang mungkin bisa ditemui oleh para pemudik yang melintas di sana? Ya, Syafa, terkait dengan kepadatan yang kerap terjadi yang biasanya terjadi di jalur-jalur Pantura, memang ini di persimpangan, karena mengingat untuk saat ini diberlakukan sistem one way mengarah ke timur ataupun arah Jawa, sehingga kendaraan-kendaraan yang mengarah dari Jawa ke Jakarta ini pun akan ada pertemuan kendaraan yang akan menuju ke Jakarta melalui jalur-jalur arteri. Kemudian juga ditambah lagi masyarakat yang mudik dengan menggunakan kendaraan roda 2 yang didominasi ini pasti melewati jalur-jalur Pantura, sehingga inilah yang menjadi titik krusial terjadi penumpukan kendaraan. Dan juga dari pihak Polres Cirebon juga menutup U-turn atau putar balik, sehingga dipastikan untuk kemacetan ini dapat diatasi dengan baik. Syafa. Baik, terima kasih Nata Arman dari tol Palimanan Kanci Cirebon, dan selanjutnya kita akan bergeser ke Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ada rekan Irfan Hardiansyah di sana. Selamat malam Irfan, bagaimana situasi lalu lintas terkini di Lingkar Gentong? Ya, baik, terima kasih. Selamat malam Syafa dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa untuk situasi terkini di Jalan Raya Limbangan, Garut, Jawa Barat, ini dapat dilihat dari layar televisi Anda, pemirsa, bahwa untuk situasi terkini ini bisa dikatakan ramai lancar, berbeda dengan tadi pagi hingga sore hari, yang mana sempat terjadi kepadatan maupun terjadi kemacetan di tempat kami melaporkan saat ini, yang mana pada saat pagi hingga sore hari tadi pihak kepolisian ini menerapkan
sistem rekayasa lalu lintas yang mana ini dengan menerapkan CB sepenggal ataupun sistem satu arah. Dan untuk situasi terkini memang tadi sempat terjadi kemacetan, namun untuk saat ini bisa dikatakan sudah mulai normal kembali dan kendaraan ataupun pemudik ini sudah mulai berjalan secara normal. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Syafa dan juga pemirsa, bahwa untuk jalur selatan ini khususnya di Jalan Limbangan, kemudian juga Malangbong dan juga Lingkar Gentong ini merupakan salah satu jalur pemudik yang memang sering dilalui ataupun dilewati yang menuju ke arah Tasikmalaya dan sekitarnya, kemudian ke arah Jawa Tengah, Cilacap, Purwokerto, Kebumen, dan wilayah lain yang berada di Jawa Tengah. Dan tentunya untuk data yang memang kami peroleh dari pihak kepolisian, dari Satlantas Polres Garut menyebutkan bahwa untuk kendaraan ataupun arus lalu lintas yang melewati di jalan ataupun di jalur selatan ini menembus ke angka 65% jika dibandingkan dengan hari kemarin yang hanya 35% saja. Dan ini menunjukkan bahwa animo masyarakat ataupun pemudik ini sangat meningkat di hari puncak arus mudik, yang mana hari ini merupakan salah satu puncak arus mudik. Dan pihak kepolisian juga menyebutkan pada malam hari dan juga esok hari ini kemungkinan akan bisa menjadi prediksi puncak arus mudik kembali. Namun untuk data yang kami peroleh, untuk kendaraan yang melintas di jalur selatan ini sudah berada di angka 51.000 kendaraan, yang mana untuk rinciannya pengguna kendaraan roda 2 ini mencapai 32.000 kendaraan, kemudian juga untuk roda 4 ini mencapai di angka 19.000 kendaraan. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk kendaraan yang melintas di jalur selatan ini lebih didominasi oleh kendaraan pribadi, kemudian juga roda 4, dan ada beberapa kendaraan bus antar kota dan bus antar provinsi. Kemudian juga untuk trouble spot ataupun titik-titik rawan kemacetan yang berada di jalur selatan ini menunjukkan untuk di jalur Limbangan sendiri ini ada 3 titik, yang mana Pasar Limbangan ini menjadi salah satu titik kemacetan, kemudian juga pertigaan Bandrek dan pertigaan Lewigoong ini menjadi penyebab titik kemacetan yang berada di jalur Limbangan. Kemudian jika kami sebutkan di arah Malangbong ini ada 3 titik ataupun 3 trouble spot yang memang menjadi rawan kemacetan, yang mana untuk di Malangbong sendiri ada Pasar Lewo. Pasar Lewo ini menjadi salah satu yang memang menjadi titik rawan kemacetan. Banyak sekali aktivitas pasar yang memang mengganggu perjalanan mudik di kawasan Pasar Lewo. Kemudian beralih ataupun bergeser ke Simpang 3 Malangbong, ini juga menjadi salah satu titik rawan kemacetan, yang mana ini menyambungkan antara jalur Sumedang, kemudian juga Tasik dan juga Garut. Inilah menjadi penyebab kemacetan, dikarenakan memang untuk jalur di Malangbong sendiri ini jalannya kecil, dan itulah yang menjadi penyebab salah satu kemacetan. Kemudian ada lagi di jalur Malangbong lainnya, ini ada di Tanjakan Cipendei, yang mana ini juga salah satu menjadi titik kemacetan, yang mana banyak sekali kendaraan yang bermuatan besar sehingga kendaraan yang di belakangnya ini tidak bisa menyalip dikarenakan memang untuk jalannya yang sangat kecil dan rawan juga untuk kecelakaan. Kemudian kita beralih ke Lingkar Gentong yang berada di Tasikmalaya, Jawa Barat, juga ini mempunyai beberapa titik rawan kemacetan, yang mana untuk di Lingkar Gentong sendiri ada pertigaan Pamoyanan yang memang ini menjadi salah satu titik kemacetan. Kemudian juga ada di pertigaan Pamoyanan dan pertigaan Panyusuhan dan Sukamantri ini menjadi penyebab kemacetan di wilayah Lingkar Gentong Tasikmalaya. Dan untuk di Tasikmalaya sendiri ini banyak sekali jalur rel kereta api juga yang bisa menyebabkan ketersendatan ataupun kemacetan yang berakibat menjadi antrian yang begitu panjang di Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian juga untuk himbauan dari pihak kepolisian ini menyebutkan untuk himbauan yang memang disampaikan untuk jalur selatan sendiri ini banyak sekali jalanan yang berkelok, kemudian minim akan penerangan. Maka dari itu pihak kepolisian ini terus menghimbau kepada para pemudik jangan memaksakan jika memang sudah lelah menepi ke rest area ataupun pos yang memang sudah disediakan oleh pihak kepolisian. Salah satunya
di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di pos terpadu Limbangan, yang mana ini dapat kami sampaikan juga bahwa ada beberapa tempat yang memang bisa digunakan oleh pemudik, diantaranya ada ruangan laktasi, kemudian juga ruangan pos kesehatan dan bengkel disediakan di pos terpadu ini. Kemudian juga himbauan lainnya ini karena memang untuk jalur selatan ini sangat berkelok, jadi diharapkan para pengendara ataupun pemudik ini tetap berhati-hati dan fokus dalam berkendara dan pastikan kendaraannya layak jalan. Syafa. Baik, terima kasih Irfan Hardiansyah langsung dari Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan sebelumnya tadi ada Nata Arman dari Tol Palikanci, Cirebon, Jawa Barat. Dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Potensi pasang dan angin kencang terjadi di wilayah penyeberangan Merak Bakauni hari ini. Potensi angin kencang terjadi pada sore hingga malam hari. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati menjelaskan potensi angin kencang dengan kecepatan hingga 20 knot berpotensi terjadi hari ini di wilayah penyeberangan Merak Bakauni. Dampaknya kapal yang berlabuh dapat mengalami goyangan lebih kuat dan gelombang laut mencapai 2,5 meter. BMKG telah berkoordinasi dengan pihak pengelola pelabuhan, Kementerian Perhubungan, serta kepolisian untuk mengantisipasi dampak pasang maksimum terhadap arus mudik. Memang kami sudah memberikan peringatan dini untuk potensi angin kencang dan gelombang tinggi sejak peringatan dini dikeluarkan mungkin tiga hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu, dan sekarang semakin meningkat karena hal tersebut diakibatkan adanya badai tropis atau siklon tropis Courtney. Ini posisinya berada di selatan barat daya Selat Sunda ya, selatan barat daya Selat Sunda atau di sebelah barat Australia, benua Australia, dan posisinya semakin menjauhi wilayah Indonesia. Namun hal itu masih memberikan dampak tidak langsung berupa gelombang tinggi ya, hingga mencapai 2,5 meter. Dan juga terutama di wilayah ini termasuk Selat Sunda bagian barat dan selatan, itu yang terdampak gelombang tinggi. Juga terjadi peningkatan kecepatan angin, dan kami juga mengeluarkan peringatan dini. Tadi malam itu beberapa kali kami keluarkan peringatan dini level 2, kita keluarkan 3 kali kemarin malam. Itu level 2, artinya kecepatan angin mencapai 15 hingga 20 knot. 15 hingga 20 knot. Hari ini masih tetap level 2, 15 hingga 20 knot di Pelabuhan Merak. Meskipun tadi sekitar jam berapa ya? Jam 11 itu selama setengah jam mencapai peringatan dini level 3, yaitu kecepatan angin melampaui 20 knot. Jadi waktu itu 23, sekian knot. Nah, jadi memang kami sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola penyeberangan, baik KSOP, Kementerian Perhubungan, dan ASDP, agar ada kewaspadaan khusus terkait dengan peningkatan kecepatan angin. Diprediksi ini masih akan terjadi paling tidak sampai besok ya, masih kemungkinan terjadi. Semoga segera berlalu setelah besok karena badai tropisnya itu semakin menjauh dan semoga semakin menjadi punah ya. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi arus mudik terkini, kita terhubung bersama Indra Setiabudi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Selamat malam Indra, apakah malam ini masih ada antrean ribuan kendaraan untuk masuk ke dalam kapal di Pelabuhan Merak?
Dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini sangat landai sekali di Pelabuhan Merak, Banten. Tidak sempat terjadi antrian, namun tidak terlampau lama sekali lantaran ASDP ini memberikan segala kebijakan dan segala tindak lanjut skema, yang mana ASDP ini menambahkan sejumlah kapal yang sebelumnya 30 ini sudah ditambahkan menjadi 50 per harinya. Untuk sebab itu sehingga tidak antrian tidak cukup lama, dan juga pihak ASDP juga menghimbau bagi para kapal ini hanya bongkar muat ketika sampai di Pelabuhan Bakahoni, Lampung. Ini hanya 30 menit saja dan langsung kembali menuju Pelabuhan Merak untuk mengakomodir seluruh masyarakat yang ingin melakukan mudik pada tahun 2025 ini. Dan terkait skema, terkait ASDP juga pihak kepolisian juga turut membantu dalam proses kelancaran pada mudik pada 2025 kali ini. Dan memang terlepas masyarakat ini sangat istimewa sekali. Kami sempat mewawancarai para masyarakat yang mana masyarakat ini sangat istimewa sekali. Tahun ini tidak ada kemacetan maupun juga antrian cukup panjang. Dikarenakan penguraian ini sudah diberlakukan sebelum arus mudik 2025, yang mana dialihkan sejumlah motor dan truk ini diarahkan Ciwandan dan BBJ di Wika Beton. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya kita sudah bersama salah satu dirut dari SDP, yakni Bapak Heru Widodo. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bapak, ini kan ini apakah masih berlangsung dalam puncak arus mudik nih Pak? Malam ini masih ada potensi kenaikan penumpang, pengendara. Ini nanti kemungkinan akan dimulai dari jam 23.00. Tetapi kenaikannya tidak terlalu signifikan. Kalau dari data reservasi kami, malam ini sekitar kurang lebih 4-5 ribu ya pengendara. Sehingga kami juga harus mempersiapkan diri menyambut para pemudik ini. Dan kami juga ingin berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ingin menyeberang dari Jawa ke Sumatera. Ini supaya mereka juga merasa aman, nyaman, dan lancar sesuai dengan perintah dari Pak Presiden Prabowo bahwa kita diminta untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pada saat Hari Raya Idul Fitri ini. Mungkin Pak, ini kan berapa total sekarang diberangkatkan pada hari ini? Mungkin ini luar biasa kali animo masyarakat ini sangat mengapresiasi karena tidak ada antrian maupun juga kepadatan nih Pak. Data yang kami punya itu dari H-4, H-3 sampai hari ini itu kurang lebih sekitar 45.000 yang sudah menyeberang, dan ini naik sekitar 5% dibandingkan tahun yang lalu. Tahun lalu itu sekitar 42.000. Tetapi kalau kita lihat ternyata masih sangat lengang sekali karena memang skema kemudian skenario yang sudah direncanakan dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari Korlantas Polri, dari Polda, dari ASDP bisa kita jalankan dengan baik karena memang kita berkoordinasi, kita bekerja sama dengan baik dengan seluruh stakeholder. Gitu. Baik, kita akan coba ke Kapolda Banten yang ini Irjen Suyudi Pak. Ini kan luar biasa nih Pak, bersama ASDP, bersama stakeholder terkait khususnya dari Polri ini kan yang membuat kelancaran pada mudik di tahun 2020 ini luar biasa. Dan terkait skema-skema ini apakah nanti akan diberlakukan atau mungkin tidak ada Pak, karena kan sangat kondusif sekali Pak. Gimana tanggapan Bapak? Iya. Sesuai dengan arahan Bapak Kapolri, kita harus memberikan pelayanan yang maksimal, ya, yang terbaik untuk masyarakat khususnya dalam kegiatan mudik tahun 2025 ini. Dan kita belajar dari pengalaman tahun lalu, dan kita juga selalu berkoordinasi ya, dengan segenap elemen, dengan segenap stakeholder yang ada. Sejak awal kita selalu melakukan rapat-rapat koordinasi sehingga kita banyak melakukan belanja masalah, sehingga kita berbuat untuk bisa lebih maksimal untuk bagaimana mudik tahun ini lebih baik, tidak ada antrian yang terlalu ekstrim sehingga masyarakat bisa melaksanakan mudik dengan aman dan nyaman. Nah, tentunya ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah terkait dengan work from anywhere, ya, kemudian juga liburnya lebih awal anak-anak kita, ya, sehingga ini saling berbarengan dan bisa terbagi, ya, sehingga tidak terlalu menumpuk di waktu tertentu, ya. Nah, sehingga dari awal itu sudah terpecah masa yang ada, yang kita lihat dari data yang kita dapat. Nah, kemudian juga upaya-upaya yang kita lakukan, baik itu rekayasa lalu lintas terkait dengan ganjil genap, ya, yang kita lakukan, kemudian juga delay system, kemudian kita juga membagi di 3
pelabuhan besar yaitu Merak, Ciwandan, dan BBJ, di mana di Merak sendiri ini untuk kendaraan pribadi maupun kendaraan bis, kemudian untuk pejalan kaki, kemudian untuk di Ciwandan itu untuk motor dan truk yang berukuran kecil, kemudian di BBJ untuk truk yang berukuran besar. Sehingga pada saat para pemudik masuk di jalan tol itu sudah mulai kita pecah-pecah, ya. Yang untuk kendaraan besar itu kita arahkan keluar di Cilegon Timur untuk masuk ke BBJ. Kemudian yang untuk kendaraan roda 2 otomatis di arteri itu kita arahkan ke Ciwandan. Seperti itu. Kemudian juga kita lakukan delay system sehingga tidak terjadi penumpukan di pelabuhan Merak ini, sehingga ya hasilnya alhamdulillah kita bisa mengelola dengan baik. Oke, berarti selama ini berarti sangat lancar sekali Pak, ya. Berarti sekali skema berarti tidak diberlakukan berarti ya Pak, mungkin karena memang 2020 sangat lancar sekali ya Pak. Iya, seperti itu. Nah, termasuk juga sebuah kebijakan yang sangat baik menurut kami yaitu masalah tiket. Ya, nah ini tahun lalu masih ada penumpukan karena ada tiket eksekutif ya atau perbedaan tiket. Nah, tahun ini tidak dilakukan adanya tiket eksekutif, tapi semua diberlakukan sama yaitu tiket reguler. Nah, ini juga menjadi satu hal yang sangat signifikan, membuat masyarakat tidak berlomba-lomba untuk mengejar kepada satu dermaga saja, tapi semuanya bisa rata. Seperti itu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya Bapak Dirjen dan Bapak Heru. Ya, Safa dan juga pemirsa, begitulah hasil wawancara kami terhadap Dirut ASDP maupun juga Kapolda Banten, yang mana pihaknya sangat berupaya keras untuk memperlancarkan proses dari mudik 2020 ini agar masyarakat bisa menikmati mudik secara aman, nyaman, dan sampai tujuan dengan selamat. Syafa. Baik, terima kasih Indra Setia Budi langsung dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di titik lain, kita menuju ke rekan Rudi Setiawan di jalur tol Jakarta Cikampek, kilometer 55 Karawang, Jawa Barat. Selamat malam Rudi, bagaimana situasi lalu lintas terkini di sana? Ya, Sapa dan pemirsa, selamat malam. Kami informasikan untuk arus jalur mudik di jalur arteri Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini pada Sabtu malam atau H-2 arus puncak mudik Lebaran ini, kondisi arus lalu lintas pemudik masih tinggi, di mana masih didominasi oleh ribuan kendaraan sepeda motor yang melintasi di jalur arteri Karawang. Terpantau sejak tadi sore, arus mudik pemudik sepeda motor mulai dari simpang pertigaan Tanjung Pura, kemudian di jalur lingkar Karawang, dan kemudian juga di pertigaan lampu merah Pendai, arus lalu lintas mulai mengalami peningkatan. Memang berbeda pada pagi hari atau sorenya, memang dibandingkan pagi dan sore itu lebih padat. Untuk arus lalu lintas di saat ini ramai, namun kondisi arus lalu lintas dalam kondisi bisa dipacu kecepatan antara 30 sampai 40 km per jamnya. Seperti biasa, para pemudik sepeda motor ini biasanya semakin malam semakin tinggi, siapa dan pemirsa. Dan saya akan menunjukkan di sini ada beberapa para pemudik sepeda motor yang mereka sedang beristirahat. Dan salah satunya ada yang unik, ini menggunakan satu keluarga. Ini saya melihat di depan saya ini ada rombongan sepeda motor yang menggunakan cator satu keluarga. Ya, untuk lebih lanjutnya saya akan langsung melihat ya ini saya akan menunjukkan kondisi para pemudik. Nah, ini salah satunya ya. Ya, Bapak dari mana? Dari Tangerang. Oh, ya, bentar. Ya, Sapa dan pemirsa, ini kondisi saat ini dia bisa lihat kan? Ya, ini kondisinya seperti ini. Mereka di dalam kendaraan cator ya ini Pak ya. Ini tujuannya mereka dari Tangerang mau ke Indramayu, dan ini kondisinya seperti ini. Mungkin ini yang bawa ini cator siapa nih Pak? Bapak yang bawa sini ya? Cator ya? Iya. Ini berapa keluarga Pak dibawa dengan ini Pak? Ya, semuanya 10 orang. Berangkat dari jam berapa Pak? Jam 2 siang. Ini baru sampai gimana? Ada kendala atau gimana?
lancar. Oh, banyak istirahat. Ini kenapa harus menggunakan cator? Gimana keselamatan dan keluarga ini? Ini keluarga satu semua. Gimana? Ya, kendaraan cuma itu doang, Pak. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Iya. Jadi ini berapa keluarga yang dibawa? 7. 7 keluarga. 7 keluarga ini. Ini anak ada berapa ini? 2. Anak ada 2. Perjalanan masih jauh berarti ya? Masih jauh. Masih jauh ya. Ini lagi istirahat, sekarang lagi istirahat. Istirahat capek. Capek. Udah berapa kali istirahat? Nahat. Udah berapa kali istirahat? Sini Marga kali, Pak. Udah berapa kali istirahatnya? Rudi, mohon maaf, bisakah Anda sedikit bergeser atau berpindah posisi agar kami bisa melihat dengan jelas bagaimana kondisi terkini di sana? Karena terhalang oleh lampu, sehingga kami tidak bisa melihat gambar terkini secara jelas di sana. Ya, ini siapa ya? Ini keluarga yang memang karena memang ada lampunya sedikit agak ini. Ini memang rada ini ya. Ibu, gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat. Nah, Ibu, untuk mudik di sini menggunakan cator gimana? Biasa aja. Ya, ini sama anak semua ini. Ya. Terus kemudian, Ibu, berapa anak ini? 2 ya. Ini terus kemudian ini anak kecil bawa 1. Ya. Udah berapa kali istirahat, Bu? Udah berapa kali istirahat? 3 kali sekarang. Ini sekarang mau ngapain istirahatnya? Jajan aja. Oh, pengen jajan. Ya. Terus gimana ini? Kondisi ini nyaman tidak? Aman ya. Tujuan kita apa, Ibu? Ayo. Ya. Ya, ini kondisi seperti ini, Sapa, yang memang saya lihat, ini kondisinya, ya ini mereka menggunakan satu keluarga, ini pakai kendaraan cator yang memang dibungkus oleh terpal, ini kendaraannya, dan ini pengemudinya secara bergantian. Ini pengemudinya bukan? Pengemudinya mana? Ini, Pak. Ya, ini sepertinya bawaannya ini udah seperti ini didesainnya, Pak. Didesainnya seperti ini. Biar agak nyaman keluarga. Berapa keluarga tadi? 7 keluarga. Bergantian bawanya. Kalau sampai istirahat gantian. Iya. Dengan siapa, Pak? Bapak Im. Ya, makasih Pak Im ya. Semoga nanti perjalanan tetap lancar ya, Pak ya. Ya, kondisinya seperti ini, Sapa dan pemirsa. Memang mereka menggunakan sepeda cator, di mana ini dilakukan karena mereka hanya satu-satunya hanya memiliki kendaraan agar bisa dibawa keluarganya. Dan kemudian juga mereka harapannya bisa sampai ke tempat tujuan kampung halamannya. Dan sudah 3 kali mereka istirahat, di mana karena memang perjalanannya dari Tangerang menuju Indramayu dari jam 2. Ya, sementara itu yang dapat kami informasikan, Sapa, ya, untuk sementara kondisi arus lalu lintas memang cukup lancar. Kemudian juga untuk cuaca saat ini cukup cerah, berbeda dengan kemarin masih ada diguyur hujan di wilayah Karawang sendiri. Dan saat ini arus volume kendaraan terus mengalir dan diprediksi hingga malam hari akan terus meningkat. Ya, sementara Sapa yang dapat kami informasikan untuk dari wilayah jalur arteri Pantura Karawang, Jawa Barat. Baik Rudi, selain ada pemudik beca motor, tampaknya juga masih banyak pemudik sepeda motor yang membawa muatan berlebih atau penumpang yang lebih dari 1 orang, dan kemudian apakah ada pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh pihak kepolisian di sejumlah titik di jalur arteri Karawang untuk mengingatkan para pemudik agar bisa lebih mengutamakan keselamatan? Ya, Safa, memang kalau saya melihat dari pos pengamanan mulai dari perbatasan
Tanjung Pura Karawang, kemudian juga mulai dari simpang Pasar Jomin, dan kemudian mulai dari pos keamanan juga yang ada di sini juga ada pos pam, mulai dari Mutiara dan Cikampek. Itu sepertinya tidak ada himbauan ataupun seperti larangan untuk para pemudik yang menggunakan melebihi atau membawa anak kecil atau membawa barang-barang. Di sini sepertinya hanya pemudik normal-normal saja kondisinya. Jadi untuk para pemudik ini dalam keadaan ya tidak ada kendala, tidak ada pemeriksaan ataupun tidak ada himbauan. Ya demikian sampai untuk yang kami pantau di lapangan. Terima kasih Rudi Setiawan melaporkan langsung dari jalur arteri Karawang, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita akan memantau arus lalu lintas mudik melalui CCTV NTMC Polri. Ya, gambar di kiri atas layar televisi Anda adalah di kilometer 37.400 Cikarang Timur. Saat ini kondisi lalu lintas di sana tampak ramai lancar. Kemudian gambar di kanan atas layar televisi Anda adalah situasi terkini di kilometer 47.300 Karawang Barat. Lalu lintas di sana juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya pemirsa, gambar di kiri bawah layar televisi Anda adalah situasi terkini di kilometer 54.400 Karawang Timur. Dan kemudian gambar di kanan bawah layar televisi Anda, ini adalah kawasan Pospol Cileunyi, Jawa Barat, di mana kondisi lalu lintas di sana juga tampak ramai lancar, tidak ada kepadatan ataupun kemacetan lalu lintas. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam Breaking News malam ini. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan iNews Malam bersama Aulia Wardani. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Syafaati Suryo, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.